Agama di Indonesia itu ada 6. Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Ditambah dengan aliran kepercayaan. Yang paling sering kita lihat bertikai dan disudutkan itu adalah agama Kristen. Perlu untuk diketahui oleh orang banyak, Kristen itu kasih. Dia tidak akan membalas dendam. Dia tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan, kata-kata kotor dengan kata-kata kotor yang ditujukan ke Kristen. Contohnya, ada tokoh agama Islam yang saya sebut langsung, Abdul Somad. Meskipun sudah diklarifikasi waktu dia ceramah mempraktekkan Yesus Kristus disalibkan ke kiri apa ke kanan, itu bukti kasih bahwa Kristen itu tidak membalas kesombongan dengan kesombongan, ceramah menggosip agama orang lain tidak dibalas oleh Kristen. Kristen itu murah hati. Murah hati dalam bersikap, dalam menerima kata-kata yang menyudutkan. Saya sebut saja ketika Rizik Syihab menyebut Tuhannya Kristen atau Yesus Kristus dilahirkan bidannya siapa atau bidannya siapa. Halayak ramai mengetahui itu. Lihat, Kristen dengan sabar menerima kata-kata pemojokan itu, tidak membalas ceramah yang menyudutkan aliran kepercayaan agama lain, tidak juga mengumpulkan massa lalu demo berjilid-jilid. Semuanya berlalu tenang tanpa mengambil sikap yang anti toleran. Kristen itu tidak cemburu. Dia tidak memegahkan diri dan juga tidak mencari keuntungan sendiri. Kita bisa lihat, meskipun ada Natalius Pigai yang secara terang-terangan dan semua orang mengetahui dia adalah Kristen, namun menolak ucapan selamat Natal dari Menteri Agama Republik Indonesia. Meskipun hanya dia sendiri yang tidak menerima itu, namun kita ketahui seluruh umat Kristen dan Katolik di Indonesia ini sangat-sangat terobati dengan kata-kata ucapan selamat Natal dari Bapak Menteri Gus Yakut. Ya, sungguh berat memang jadi Kristen yang harus
menanggung gosip di setiap ceramah-ceramah tokoh agama yang cerdas-cerdas, jebolan dari Timur Tengah, jebolan para master, jebolan para doktor. Namun sangat berterima kasih bagi mereka, di mana sebelum mereka menggosipi Kristen dengan khotbah dan ceramahnya, tentu dia mempersiapkan diri, lalu membuka Alkitab dan mempelajari isinya. Meskipun hanya kulit-kulit dari ayat-ayat Alkitab yang dikutipnya tanpa dipahami atau tanpa dimengerti apa sepenuhnya makna kitab yang dibacanya. Begitulah dulu nasib Kristen di Indonesia ini. Yakinlah, Kristen itu mampu melewati semua gosip-gosip dari para pembesar-pembesar agama yang cekatan dalam ceramah, yang pintar mengolah kata, yang selalu dipojokkan dan dipikirkan oleh agama lain. Mereka takut kepada Kristen yang sebenarnya, yang secara terus-menerus mengalami peningkatan. Salah sendiri mengapa ceramah itu menggosipi agama Kristen. Tentu para pendengarnya yang tidak setuju, yang tidak mau didoktrin oleh gosip-gosip, harusnya ceramah itu ya membahas agamanya sendiri, menyampaikan pendalaman-pendalaman tentang agamanya sendiri, bukan malah mempraktekkan bagaimana Tuhan Yesus disalibkan ke kiri ke kanan, bukan malah membahas Tuhan Yesus itu dilahirkan siapa bidannya, atau bahkan bukan membahas yang ini haram, yang ini halal. Tidak pernah